daripada njilati awakmu itu ya apa? Itu ya apa? Ora itu apa-apa, itu ya angin, itu yang gedabrus. Awakmu ya gak dadi apa-apa ya, ora itu apa-apa. Akeh omonge, gede omonge, otake kecil, tapi kerja nyatane zong ora. Awalnya aku tuh sangat simpatik sama Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM. Omongannya cerdas sekali ya, runtut gitu. Tapi akhir-akhir ini omongannya itu jelai gitu loh, kakean bacot. Ya, betapa tidak dia ngeritik MBG, tapi cuma memelesetkan singkatan dari SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Dia seharusnya sebagai mahasiswa yang intelektual, dia harusnya memberikan solusi. Kalau tidak cocok dengan MBG, ganti namanya apa. Kemudian supaya tepat sasaran, ya itu seperti apa. Kemudian supaya tidak menjadi alat politik di tahun 2029 itu bagaimana, ya. Tidak hanya memaki saja, ya. Sepertinya hanya memaki tanpa ada solusi. Nah, saya menduga ya, ini dugaan saya ya, ini Tio Ardianto ini memang digunakan oleh lawan-lawan politik Pak Prabowo. Nah, berikut ini saya spill ya komentar netizen tentang Tio Ardianto dari berbagai kalangan masyarakat. Karena SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Gak apa-apa tadi penjilate Pak Presiden karo Wakil Presiden, gak apa-apa, sah-sah saja. Mereka adalah kepala negara yang harus kita hormati. Sebagai warga negara yang baik, kita hormat dan patuh dengan aturan dan kebijakan program-program pemerintah. Jarene SPPG, apa itu jenenge, penjilat Prabowo Gibran. Alhamdulillah dengan adanya SPPG, dengan adanya MBG, banyak warga masyarakat kecil yang terbantu di situ, mengurangi angka pengangguran. Petani, pedagang, peternak seneng di order MBG besar-besaran. Anak sekolah ya seneng, sing biasanya gak tahu sarapan nang oma iso mangan no sekolahan. Seneng aja dadi penjilat presiden. Sing penting iso nguntungno awake dhewe dadi masyarakat, sing penting iso nyejahterakan kita sebagai masyarakat, sah-sah saja. Daripada njilati awakmu itu ya apa? Itu ya apa? Ora itu apa-apa, itu ya angin, itu yang gedabrus. Awakmu ya gak dadi apa-apa ya, ora itu apa-apa. Akeh omonge, gede omonge, otake kecil, tapi kerja nyatane zong. Ora enek kerja nyatane, cuma lambene sing gembar-gembor tok. Ini saya mau kritik terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, terutama yang kelihatannya idealis sekali ya, yang selalu merasa paling bela rakyat, yang selalu merasa melawan ketidakadilan dari pemerintah. Saya mau sampaikan kritik terbuka saya untuk kalian semua. Kalian kalau mengadakan forum-forum, diskusi, seminar atau apapun itu, jangan hanya menghadirkan narasi-narasi orang-orang yang memang satu pemikiran saja dengan kalian. Hadirkanlah orang yang kontra dengan kalian, karena disitulah baru ada namanya dialektika. Itu diskusi. Kalau kalian hanya satu forum isinya orang-orang yang sepakat dengan kalian, ya itu namanya saling mendukung aja, konsolidasi namanya. Kalau kalian terus-menerus berkutat pada narasi-narasi yang selalu mendukung narasi kalian sendiri, kalian hanya akan terjebak di sudut pandang kalian sendiri. Ini ibarat katak dalam sumur. Cobalah terbuka dengan mengundang orang-orang yang kontra, supaya kalian tuh saling mengerti sudut pandang satu sama lain. Jangan kalian hanya udahlah kalian sendiri yang ngomong di situ, tidak mendengarkan orang-orang yang berbeda, kemudian kalian merasa paling benar sendiri. Jadi ini kan aneh. Katanya kan kita ini berdemokrasi, berbeda pendapat itu wajar. Mari. Kalau teman-teman butuh yang kontra-kontra dengan kalian, saya siap diskusi. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Memang presiden kita hari ini tuh punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narsistik Prabowo Disorder. Dulu mahasiswa turun ke jalan itu membawa gagasan besar. Hari ini sebagian besar sibuk berlomba siapa yang paling viral menghina penguasa. Ironisnya semua dibungkus atas nama intelektualisme. Padahal kalau kritik harus dibantu dengan ejekan personal agar terlihat tajam, itu tandanya isi pikirannya sendiri tidak cukup kuat untuk berdiri sendirian. Yang berbahaya dari politik hari ini bukan hanya kebencian, tetapi ketika penghinaan dianggap sebagai bentuk kecerdasan. Label seperti NPD mungkin bisa menarik sorak-sorai pendukung, tapi itu tidak menyelesaikan satu persoalan rakyat.
Kalau kritik hanya diisi dengan sindiran personal, apa bedanya intelektual kampus dengan buzzer media sosial? Kekuasaan itu emang harus dikontrol. Tetapi ketika kritik berubah menjadi penghinaan personal yang dibungkus sebagai intelektualisme, disitulah kualitas diskusi publik mulai runtuh. Bangsa ini tidak dibangun dari siapa yang paling keras mengejek, tapi dari siapa yang paling mampu memberi jalan keluar. Tio ini adalah gambaran dari kebanyakan aktivis kita, di mana keberanian mengumpat pejabat, mencaci maki pemimpin itu dianggap keren, paten, luar biasa, meskipun argumennya jauh dari substansi. Aktivis seperti ini adalah aktivis yang terjebak oleh romantisme gerakan 98. Karena hingga saat ini, di kampus-kampus, di forum-forum organisasi ekstra kampus seperti kelompok Cipayung dan lain-lain, senior-senior aktivis 98 itu masih dijadikan role model. Bagaimana mereka mengkonsolidasikan massa untuk menumbangkan Soeharto kala itu, bagaimana perlawanan mereka kepada pemerintah dan aparat saat itu. Nah, hingga saat ini itu masih diceritakan terus. Pertanyaannya, apakah model aktivisme seperti itu masih relevan saat ini? Apakah cara-cara seperti itu masih menjadi kebutuhan bangsa dan negeri kita? Kalau menurut saya tidak, kita harus meninggalkan model-model seperti itu. Karena kita tidak akan pernah menjadi negara maju dengan kegaduhan yang tidak ada ujungnya seperti itu. Bagi saya, apa yang dilontarkan Tio di atas panggung itu bukan kritik yang sehat, melainkan bentuk egosentrisme intelektual yang salah arah. Dengan mereduksi kritik kebijakan menjadi serangan personal lewat label medis psikologis, seperti istilah narsistik Prabowo disorder, Tio terjebak dalam model aktivisme konvensional Indonesia yang miskin solusi dan masih mengagungkan romantisme kegaduhan. Model pergerakan seperti ini hanya sibuk mengejar efek kejut dan validasi instan di media sosial, namun gagal total dalam menawarkan cetak biru perbaikan ekonomi atau kebijakan makro yang sedang mereka pertanyakan. Akhirnya, energi mahasiswa kita habis untuk memproduksi kebisingan politik, bukan substansi. Kondisi ini sangat kontras dengan model aktivisme di negara-negara maju, di mana nalar kritis mahasiswa dikonversi secara terhormat menjadi aktivisme berbasis karya dan riset nyata. Di kampus-kampus dunia seperti Harvard, Oxford, dan kampus-kampus lain di negara-negara maju, kaum terdidik tidak menghabiskan waktu mereka di podium untuk mengumpat kepala negara. Mereka mendirikan lembaga pemikir, think tank mandiri untuk menguji data pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan alternatif secara metodologis, hingga menciptakan inovasi teknologi sosial dan social enterprise yang langsung menyentuh persoalan rakyat. Mereka memaksa negara untuk berbenah bukan dengan cara mencaci maki, melainkan dengan mendemonstrasikan solusi konkret yang jauh lebih pintar daripada kebijakan pemerintah. Saya pikir sudah saatnya aktivisme kita beranjak dari sekedar memicu kegaduhan yang tidak produktif menuju kontribusi nyata yang membangun bangsa. Ini PR buat kampus-kampus, buat organisasi-organisasi perkaderan mahasiswa, HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, Hikmah Budi, GMKI, kami, dan lain-lain itu. Kalian harus punya model perkaderan yang baru, yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Begitu kira-kira. Thank you. Mahasiswa prep, penjilat. Mohon maaf bang, selain mahasiswa, saya ini pengusaha dan investor muda. Dan saya juga seorang santri. Jadi nggak perlu jadi penjilat pun, hidup kami insya Allah sudah makmur bang. Dan saya membela Presiden Prabowo itu bukan karena ingin dibayar atau ingin jadi penjilat, bukan bang. Karena saya menghormati beliau sebagai pemimpin negara yang harus dihormati. Boleh kita kritik, tapi harus kita hormati. Tio Ardianto, coba mau ndak berkumpul dengan orang-orang yang saya spill videonya tadi. Jangan hanya berkumpul dengan yang sealiran dengan kamu. Karena kalau kumpul dengan yang sealiran, pasti akan mendapatkan tepuk tangan dan sorak-sorai. Coba kalau berani kumpul sama orang-orang yang berseberangan dengan pemikiranmu. Kalau berani berarti gentleman, tapi kalau nggak berani berarti pecundang.